Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng aku. Kali ini aku bakal membahas tentang hal-hal yang bisa menggagalkan kita pada saat pendaftaran CPNS di 2024 nanti. Untuk kita wanti-wanti dan hati-hati waspada juga, karena ini sering banget gagal karena hal-hal ini teman-teman di tahap administrasi. Karena sayang banget, kalau misalkan kita gagal di tahap administrasi, berarti kita kalah sebelum perang dong, karena kita belum sampai ke tahap SKD atau tahap ke seleksi kompetisi dasar. Yang pertama yang sering menggagalkan itu adalah batas usia yang tidak memenuhi syarat. Adapun syarat bagi kita yang ingin ikut seleksi CPNS ini tahun ini teman-teman ya, antara lain dia itu harus minimal atau paling rendah usianya adalah 18 tahun dan maksimal 35 tahun, 0 bulan 0 hari ya pada saat pendaftaran. Nah, untuk usia dari pendaftar untuk jabatan dokter atau dokter gigi dengan kualifikasi pendidikan, dokter spesialis atau dokter gigi spesialis, terus juga dokter pendidik klinis, dosen, peneliti, perekayasa dengan kualifikasi pendidikan doktor, ini boleh ngelamar batas usianya 40 tahun, maksimalnya 40 tahun pada saat melamar pembukaan CPNS nanti. Dan sering ada juga pertanyaan teman-teman, Kak, nanti pada saat aku daftar di bulan Maret, aku ulang tahunnya pas banget di bulan 3 atau tapi awal Maret gitu. Berarti bisa nggak ya aku daftar di, kalau misalkan dibukanya pendaftaran itu di akhir bulan Maret. Jadi nggak bisa teman-teman. Jadi harus betul-betul 35 tahun, 0 bulan, 0 hari, dan juga 40 tahun, 0 bulan, 0 hari gitu ya. Yang kedua adalah salah unggah dokumen. Hati-hati di sini. Karena kebanyakan apa yang diminta sama instansi, misalnya berkas ataupun surat pernyataan yang harus ditulis tangan atau diketik, itu diikuti benar-benar apa yang dimau sama instansi, teman-teman. Kalau memang disuruh diketik, diketik. Terus kalau memang disuruh tulis tangan, tulis tangan. Jadi betul-betul dilihat nanti pengumuman dan juga persyaratan yang ada di SSCISN. Jadi sebelum kita mendaftar di SSCISN, waktu sudah pendaftaran nanti teman-teman, pastiin betul dokumen yang diupload sesuai dengan persyaratan itu memang betul-betul nggak ada lagi yang salah. Dan juga dokumen ini jangan sampai di scan-nya itu nggak terlalu jelas. Terus juga kalau bisa scan-nya scan secara pakai mesin ya, jangan pakai handphone, jadi nggak ada watermark-nya juga. Itu saranku. Karena memang setiap instansi itu akan mempunyai syarat pendaftaran tersendiri atau syarat tambahan teman-teman yang teman-teman perlu tahu nanti di waktu pengumuman sudah diumumkan sama instansi. Misalkan di instansi pusat itu ada yang minta sertifikat TOEFL atau sertifikat komputer atau syarat tambahan lain sesuai dengan jabatan yang akan teman-teman lamar. Yang ketiga adalah teman-teman adanya manipulasi berkas. Hati-hati, misalkan kita memasukkan data atau ada data yang tidak sesuai dengan data kependudukan misalnya seperti itu dan sebagainya. Jadi pada saat kita mendaftar nanti ya teman-teman, jangan sampai kita memasukkan dokumen apapun pada saat pendaftaran karena yang pastinya akan terancam pidana paling banyak 75 juta atau kurungan 6 tahun dan juga pasti nggak akan lulus tahap administrasi. Yang keempat adalah kualifikasi pendidikan yang tidak sesuai atau ijazah yang diminta oleh satu jabatan itu nggak sesuai dengan apa yang kita unggah ke SSCISN. Contohnya adalah misalnya yang diminta dari jabatan itu teman-teman adalah jurusan sastra Indonesia, sementara kita adalah jurusan pendidikan bahasa Indonesia, dan itu berbeda. Dan kita itu tetap mendaftar, tetap kekeh untuk mendaftar di jabatan itu, dan itu teman-teman bisa membuat kita nggak bisa lulus di tahap administrasi. Jadi betul-betul disesuaikan yang diminta sama instansi itu jurusan apa untuk jabatan itu. Kalau memang ada jurusan kita, pastikan dan kita bisa ngedaftar di jurusan itu. Kalau misalkan beda, bisa kita cari opsi jabatan yang lain yang betul-betul memang dibuka untuk jurusan kita. Selanjutnya untuk ijazah dan transkrip teman-teman perlu diperhatikan banyak kejadian yang misalnya kita itu harusnya mengunggah ijazah atau transkrip asli yang di-scan, kita malah nge-scan yang legalisir atau yang fotokopi. Jadi itu bisa menggagalkan juga di tahap administrasi. Makanya dengan adanya kolom SSCISN pada saat nanti sudah dibuka pendaftaran di tahun 2024 ini nanti, teman-teman bisa ngecek langsung berapa banyak dan jabatan apa aja yang dibuka untuk jurusan kita nanti di CPNS. Nanti pada saat sudah pendaftaran teman-teman akan diumumkan pengumuman tahap administrasi, yaitu ada kategori yang namanya memenuhi syarat atau MS dan TMS tidak memenuhi syarat. Nah, nanti setelah tahap administrasi ini ya akan ada yang namanya masa sangga.
Cuman mahasangga ini biasanya tidak untuk kesalahan-kesalahan yang memang sudah fatal kita lakukan. Kalau misalkan memang kesalahan itu dari instansi yang memverifikasi atau dari BKN-nya, kita bisa menyanggah. Misalnya kita udah ngupload nih ijazahnya sesuai dengan apa yang diminta, tapi tiba-tiba kita TMS. Nah, itu kita boleh mengajukan sanggah, teman-teman. Nanti akan diumumkan pasca sanggahnya, baru kita bisa ikut tes seleksi kompetensi dasar. Selanjutnya, teman-teman, yang membuat gagal pada saat administrasi adalah salah membubuhkan e-materai. Jadi nanti di 2023 kemarin itu sudah pakai e-materai ya, teman-teman. Jadi salah satu kesalahannya adalah kita tuh salah saat membubuhkan e-materai tadi, dokumen misalnya surat lamaran nih atau surat pernyataan. Nah, jangan sampai e-materai ini tertimpa oleh tanda tangan kita. Jadi itu bisa juga menyebabkan gagal administrasi, teman-teman. Selanjutnya yang terakhir, teman-teman, pada saat mendaftar CPNS 2024 nanti disarankan, saranku juga ini teman-teman ya, baiknya menggunakan data yang terbaru. Misalnya sekarang sudah menikah nih, atau di tahun kemarin udah menikah tapi belum diubah status di KTP atau di KK. Baiknya diubah terlebih dahulu supaya nanti semua data terbaru, teman-teman. Misalkan domisilinya pindah atau pindah kartu keluarga. Nanti pada saat pendaftaran itu disesuaikan dengan data yang sekarang supaya nanti kita nggak ada gundah dan gulana lagi, karena nanti kira-kira lulus nggak ya kalau misalkan datanya belum sesuai atau apa. Nah, ini yang penting juga adalah kadang ada beberapa data itu yang tidak sesuai, bisa antara ijazah dan KTP. Misalkan di ijazah tanggal lahirnya berbeda, tahunnya atau tanggalnya, bahkan namanya. Nah, disesuaikan dengan mana yang paling benar, yang mana datanya, disesuaikan dengan itu. Dan kalau memang kayak ijazah itu nggak bisa lagi diubah, teman-teman bisa alternatifnya itu dengan memakai surat keterangan dari sekolahnya dengan data yang betul tadi, teman-teman. Bisa seperti itu, dan itu nanti bisa dilampirkan pada saat pendaftaran. Oke, teman-teman, semangat buat yang sekarang lagi mempersiapkan itu, karena ini udah bulan Februari, kabarnya bakal dibuka CPNS itu di minggu ketiga bulan Maret, jadi kayaknya sebentar lagi. Nanti teman-teman sudah bisa sambil belajar dan juga mempersiapkan berkas-berkasnya, supaya nanti betul-betul hati-hati pada saat administrasi. Ingat, walaupun tahap administrasi itu banyak banget yang gagal, jadi jangan disepelehin dan harus teliti, jangan buru-buru daftar juga, karena nanti jabatan di ISSCIS itu akan diupdate secara berkala. Jadi tunggu sampai 100%, kalau sudah dibuka, teman-teman baru bisa lihat ada atau enggak jabatannya, dan pilihannya pasti akan lebih banyak. Oke, semangat semuanya. Salam pejuang CPNS 2024.